Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada di dalam pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Dan saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan saat ini datang dengan sebuah pertanyaan kepada saya dan kepada saudara. Siapkah Anda? Kita buka di dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang kedua. Pengkhotbah 7 ayatnya yang kedua di sana firman Tuhan berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Puji Tuhan. Rumah duka atau rumah pesta? Kalau pertanyaan ini saya berikan, mungkin Bapak Ibu Saudara akan memilih berkunjung ke rumah pesta, ya. Suasana rumah duka pada umumnya di sana penuh dengan kesedihan, di sana penuh dengan tangisan, ada penyesalan karena perpisahan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Banyak orang yang ditinggalkan, terjadi perpisahan di sana sehingga ada banyak tangisan, ada banyak penyesalan, kesedihan di dalam rumah duka. Sebaliknya rumah pesta itu ada begitu banyak kegembiraan, ada sukacita yang besar di sana. Ada ucapan syukur di dalam rumah pesta. Karena keluarga bersaudara kita biasa berkumpul bersama-sama. Biasanya di rumah pesta tersedia hidangan, ya, ada bingkisan di sana, ada dekorasi yang bagus, ada hadiah. Nah, inilah yang membuat perbedaan antara rumah duka dengan rumah pesta. Berbeda dengan Salomo, kalau mungkin kita ketika diberi pertanyaan ingin ke rumah pesta atau ke rumah duka, kita tentu lebih memilih mungkin ke rumah pesta. Tetapi berbeda dengan Raja Salomo. Saya akan bacakan ayat pokok kita di dalam versi mudah dibaca. Di sana dikatakan, lebih baik pergi ke pemakaman daripada ke pesta, karena setiap orang harus mati dan setiap yang hidup perlu mengingatnya. Pengkhotbah ini atau Raja Salomo, dia lebih suka berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Karena di dalam rumah pesta itu seringkali terjadi euforia, terjadi sukaria, sehingga orang-orang itu melupakan Tuhan. Kenapa? Karena bersukacita. Kadang kita kalau ada di dalam sukacita, kita sering melupakan Tuhan. Sebaliknya ketika kita mengalami kesedihan, kedukaan, kita lebih mengingat akan Tuhan. Di rumah duka itu ada banyak perenungan. Salah satunya kita akan menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di rumah duka kita akan mengalami perenungan bahwa hidup kita ini hanya sementara. Di dalam Yakobus katakan hidup kita ini seperti uap, sekejap kelihatan, sekejap saja hilang dan lenyap. Di rumah duka kita dapat merenung ketika kita melihat orang yang terbaring kaku, sudah tidak berdaya, sudah tidak hidup lagi. Kita akan menyadari ternyata segala kekayaan, harta yang kita miliki juga adalah sementara, tidak akan kita bawa mati. Menyadari kita bahwa manusia itu lemah, manusia tubuh kita ini terbatas, tidak selama-lamanya. Dan orang yang mati, mereka hanya meninggalkan nama. Yang tertinggal hanyalah nama. Karena itu di dalam Amsal 10 ayatnya yang ke-7
Di dalam versi mudah dibaca saya bacakan, orang baik meninggalkan kenangan yang menjadi berkat bagi kita, tetapi orang jahat segera dilupakan. Orang yang meninggal, orang yang mati, dia hanya meninggalkan kenangan, yang tertinggal hanyalah nama. Karena itu kita perlu memperhatikan kehidupan kita. Karena ketika kita sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini, yang dikenang orang adalah hanya nama kita. Apakah selama kita hidup, perbuatan kita adalah perbuatan yang baik atau sebaliknya? Tetapi orang yang jahat, firman Tuhan katakan mereka akan segera dilupakan. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Karena itu Raja Salomo mengajak kita untuk memperhatikan kehidupan kita. Kalau di dalam salinan lain mengatakan sebab kita harus selalu mengenang bahwa maut menunggu setiap orang. Bapak Ibu Saudara, misalnya kita ditunggu oleh orang lain, kita tahu kita sedang ditunggu. Kita pasti akan cepat-cepat, kita pasti akan siap-siap ya, mempersiapkan diri kita karena kita tahu kita sedang ditunggu. Bersiap-siap membawa semua barang bawaan kita untuk kita pergi. Ya, kita sedang ditunggu untuk pergi. Nah, demikian ayat ini berkata sebab kita harus selalu mengenang bahwa maut menunggu setiap orang. Demikian kita harus memperhatikan bahwa maut menunggu setiap orang, menunggu setiap kita. Karena itu kita harus menjaga hidup kita dengan baik. Kita hidup tidak menyia-nyiakan hidup kita, tidak hidup dengan sia-sia. Menjaga kehidupan kita supaya nama kita tetap baik. Kita menjadi orang-orang yang dikenang baik. Apa saja itu perbuatan yang sia-sia? Kalau kita diperintahkan untuk memperhatikan hidup kita supaya kita tidak hidup sia-sia. Apa saja itu hidup yang sia-sia? Saya memberi beberapa contoh hidup yang sia-sia. Salah satunya bekerja dengan baik. Jangan dengan cara menipu orang lain atau merugikan orang lain. Bekerja dengan baik supaya kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita, tidak dengan cara menipu orang lain, tidak dengan cara merugikan orang lain. Amsal 21 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Mencari harta dengan lidah dusta itu adalah kesia-siaan, firman Tuhan katakan. Karena kenikmatannya hanya sesaat. Menjaga hidup supaya tidak menjadi sia-sia. Yang kedua adalah menjaga perkataan kita. Dalam banyak bicara firman Tuhan katakan terjadi banyak pelanggaran. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-11, karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Jaga perkataan kita supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Minta hikmat dari Tuhan untuk kita mengeluarkan setiap ucapan, setiap perkataan. Semakin banyak kata-kata, semakin banyak kesia-siaan. Karena itu minta Tuhan beri kita hikmat untuk setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga, menjaga hidup supaya tidak menjadi sia-sia, yaitu jangan menjadi malas. Pengkhotbah 4 ayat 5 di dalam salinan BIMK di sana dikatakan, konon hanya orang bodoh saja yang duduk berpangku tangan dan membiarkan dirinya mati kelaparan. Hanya orang bodoh saja yang berpangku tangan, yang membiarkan dirinya mati kelaparan. Punya kebutuhan tetapi tidak mau bekerja. Membutuhkan makanan tetapi tidak mau bekerja. Hanya orang bodoh, firman Tuhan katakan. Karena itu janganlah kita biarkan hidup ini menjadi sia-sia. Tetapi mari kita berusaha bekerja. Supaya kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Jangan berpangku tangan, jangan bermalas-malasan. Revival diri kita, berubah, berkarya, dan kita terus menjadi berkat tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hidup dengan sia-sia. Iman memberi kita keselamatan, kita pasti selamat
kalau kita beriman kepada Tuhan. Tapi biarlah kita terus mengerjakan keselamatan itu dengan baik. Jaga hidup kita dengan baik. Kerjakan keselamatan yang Tuhan beri supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Sehingga ketika pertanyaan-pertanyaan datang kepada kita, kita adalah orang-orang yang sudah siap. Ketika diberi pertanyaan, siapkah saudara menghadapi maut? Saudara berkata siap. Ketika pertanyaan datang, bekal apa yang saudara bawa? Saudara sudah tahu, saudara melakukan segala kebaikan. Di dalam hidup saudara, saudara sudah bermanfaat bagi orang lain. Nilai-nilai apa yang sudah saudara tinggalkan bagi keluarga, bagi anak cucu? Kehidupan macam apa yang sudah saudara teladankan bagi orang-orang di sekitar saudara? Amsal 10 ayat 7 katakan, orang benar meninggalkan berkat atau kenangan yang baik. Jadi jaga hidup kita supaya di dalam kehidupan kita ini kita tidak meninggalkan hidup yang sia-sia. Tetapi kehidupan kita ketika waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, kita dijemput oleh Tuhan, kita meninggalkan kenangan-kenangan yang baik, meninggalkan nama yang baik. Kebenaran firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa selalu memperhatikan kehidupan kita, cara hidup kita, tingkah laku kita, perkataan kita. Jangan hidup dengan sia-sia. Biarlah perbuatan kita adalah perbuatan yang membawa pada keselamatan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Semuanya akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Puji Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ingin membagikan, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk kami memperhatikan kehidupan kami, menjaga tindakan kami, perbuatan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kami, telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik, menghibur dan menguatkan hati kami dalam pekerjaan dan perkataan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.